Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil lembar kerja saya, yaitu lembar kerja mahasiswa listrik statis dan dinamis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agustin Urasejati, asal perguruan tinggi Universitas Ahmad Yani dari kelas 2A, program studi pendidikan guru sekolah dasar, dengan nomor induk mahasiswa 200005018 untuk tanggal pelaksanaannya 15 Juni 2021 sampai dengan 16 Juni 2021. Jam pelaksanaan jam 6 malam sampai jam 8 malam. Jadwal pelaksanaan: yang pertama, memahami tutorial pengerjaan LKM, mencoba menggunakan PHET untuk merangkai listrik. Yang ketiga, membuat rangkaian listrik. Yang keempat, membuat hasil rangkaian listrik dan mengambil capture. Untuk nomor 1 sampai nomor 4 dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021. Kemudian mengisi lembar kerja mahasiswa dan membuat video presentasi dilaksanakan pada hari Rabu 16 Juni 2021. Yang terakhir yaitu mengupload video presentasi ke YouTube dilaksanakan pada hari Kamis 17 Juni 2021. Yang pertama yaitu pengantar. Di sini akan dijelaskan sedikit tentang pengantar pada materi listrik. Tujuan diadakannya praktik ini, yang pertama, merancang rangkaian listrik secara sederhana. Yang kedua, menghitung besar arus listrik dalam kawat pengantar. Yang ketiga, menganalisis hubungan antara kuat arus dan beda potensial listrik. Yang keempat, menghitung energi dan daya listrik. Yang kelima, menghitung biaya. Yang ketiga, ada alat dan bahan. Untuk alat dan bahan yang pertama yaitu simulasi PHET. Ada link yang bisa diklik nantinya. Fungsinya yaitu untuk membuat simulasi listrik statis dan dinamis. Digunakan sebanyak 1. Selanjutnya ada kabel, fungsinya untuk mengalirkan elektron dan arus listrik. Digunakan secukupnya. Yang ketiga ada baterai. Baterai di sini sebagai sumber energi, digunakan secukupnya. Yang keempat yaitu lampu sebagai hambatan, digunakan secukupnya. Yang terakhir ada amperemeter untuk menghitung kuat arus listrik, digunakan secukupnya. Selanjutnya prosedur kerja. Kegiatan pertama, membuat rangkaian tertutup dan terbuka. Langkah-langkahnya yaitu pelajari tutorial penggunaan PHET. Yang kedua, membuka aplikasi PHET Interactive Simulation. Yang ketiga, merancang susunan komponen-komponen kabel, baterai, dan lampu menggunakan aplikasi PHET sehingga lampu dapat menyala. Yang keempat, mengcapture rangkaian dengan lampu menyala dan rangkaian yang tidak menyala, dan membandingkan keduanya. Kemudian yang kelima, membandingkan aliran elektron pada kedua rangkaian dan menuliskan hasilnya pada hasil pengamatan. Yang keenam, klik tampilan arus konvensional, amati arah arusnya, dan tulis hasil pengamatannya. Kemudian kegiatan 2 yaitu mengukur kuat arus listrik. Langkah-langkahnya, pada kegiatan 1 sudah berhasil menyusun rangkaian listrik. Kemudian gunakan rangkaiannya untuk mengerjakan langkah kedua. Menambahkan amperemeter pada rangkaian tersebut, lalu ukur kuat arus listriknya dan amati nyala lampunya. Tulis di tabel hasil pengamatan. Yang ketiga, mengcapture rangkaian dan beri nama rangkaian. Yang keempat, lakukan modifikasi terhadap rangkaian A dengan cara menambahkan jumlah tegangan pada baterai 1,5 volt, 3 volt, 4,5 volt, dan 9 volt. Kemudian, beri nama rangkaian B, C, dan seterusnya. Yang kelima, ulangi langkah 2 dan 3 pada setiap rangkaiannya. Yang terakhir yaitu hilangkan baterai dan rangkaian, kemudian sambungkan kabel pada tutup saklar, dan amati keadaan lampu dan saklar. Kemudian kegiatan 3, silakan buka kembali aplikasi PHET, merangkai alat-alat percobaan terdapat
yang terdapat dalam virtual laboratory PHET seperti gambar rangkaian di bawah ini, yaitu rangkaian 1, rangkaian 2, dan rangkaian 3. Untuk rangkaian 1 dan rangkaian 2 ini merupakan rangkaian bercabang. Untuk rangkaian yang ketiga ini rangkaian seri. Kemudian, pasangkan amperemeter dan voltmeter secara bergantian untuk mengukur besarnya kuat arus dan tegangan listrik. Tuliskan hasil pengukuran dan pada tabel hasil pengamatan, dan tentukan daya dan energi pada setiap rangkaian menggunakan formula yang telah tersedia. Yang kelima ada hasil pengamatan. Di sini ada indikator pembeda, rangkaian dengan lampu menyala, dan rangkaian dengan lampu tidak menyala. Ini capture layar dari rangkaian lampu yang menyala. Dan ini lampu yang tidak menyala. Indikator berbedanya yaitu ada arah elektron. Pada capture layar lampu yang menyala, elektron ini mengalir dari kutub negatif ke kutub positif dengan arah elektron yang berbanding terbalik dengan arah jarum jam. Sedangkan arah elektron pada lampu yang tidak menyala ini tidak memiliki arah elektron karena dia terbuka. Kemudian untuk arah arus listrik, pada rangkaian yang menyala, rangkaian arah arus listrik ini searah dengan jarum jam. Pada rangkaian yang tidak menyala ini tidak ada arah arus listrik sama sekali. Hasil pengamatan kedua yaitu menambahkan besar tegangan. Untuk rangkaian A dengan besar tegangan 9 volt menghasilkan besar kuat arus 0,9. Rangkaian B dengan besar tegangan 10,5 volt menghasilkan besar kuat arus 1,05 ampere. Yang ketiga yaitu dengan tegangan 12 volt menghasilkan 1,2 ampere. Yang keempat, 13,5 volt menghasilkan 1,35 ampere. Dan yang terakhir ada dengan tegangan 18 volt menghasilkan 1,8 ampere. Hasil pengamatan kegiatan 3, di sini ada tiga rangkaian tadi dengan rangkaian ketiga yaitu rangkaian seri. Untuk kuat arus pada rangkaian pertama yaitu sebanyak 2,70 ampere dengan tegangan 9 volt dengan daya yang diberi simbol P dengan rumus V kali I yaitu hasil dari rangkaian A 24,3. Untuk jumlah energi dengan waktu 10 detik pada 1 sebanyak 283, dan untuk jumlah energi pada 20 detik menghasilkan 480. Pada rangkaian kedua dengan kuat arus 0,60 ampere, tegangannya 9 volt, menghasilkan daya 5,4, menghasilkan energi pada waktu 10 detik sebanyak 54, menghasilkan energi di 10 detik sebanyak 108. Pada rangkaian ketiga dengan kuat arus 0,30 ampere, tegangannya 9 volt, dan sebanyak 2,7, energi pada detik ke-10 yaitu 27, dan energi pada 20 detik yaitu 54. Selanjutnya yaitu mendiskusikan. Yang pertama, rangkaian listrik seperti apa yang dapat menyalakan lampu? Menurut saya, rangkaian listrik yang dapat menyalakan lampu yaitu rangkaian listrik yang tertutup. Karena pada rangkaian yang tertutup, arus akan tetap mengalir sehingga lampu dapat menyala. Kemudian, bagaimana hubungan antara aliran elektron, aliran arus, dan nyala lampu pada rangkaian listrik yang tertutup? Hubungannya yaitu aliran elektron di dalam rangkaian listrik ini akan menyebabkan adanya arus listrik. Sedangkan arus listrik terjadi karena
muatan positif dan negatif yang dihubungkan dengan rangkaian listrik yang tertutup. Arus listrik dan aliran elektron ini jika dihubungkan akan menghidupkan lampu di dalam rangkaian sehingga lampu dapat menyala. Yang ketiga, bagaimana perbandingan besarnya kuat arus yang dihasilkan dengan jumlah tegangan yang digunakan? Sesuai dengan hukum Ohm, perbandingan antara besar kuat arus dengan jumlah tegangan yaitu besar kuat arus yang mengalir dari penghantar sebanding dengan tegangan tersebut. Yang keempat, menghitung jumlah arus yang mengalir pada kawat. Di sini ditanyakan berapa jumlah arus yang mengalir pada kawat dengan muatan 0,6 coulomb dan waktu 60 detik. Diketahui muatan 0,6 coulomb, waktunya 60 detik, ini ditanyakan kuat arusnya. Untuk rumusnya sendiri sama dengan I Q per T. Jadi muatannya sudah dimasukkan saja. Lalu 0,6 dibagi 60 menghasilkan 0,001 ampere. Jadi, jumlah arus yang mengalir pada kawat berjumlah 0,01 ampere. Kemudian nomor 5, membuat grafik hubungan antara besarnya tegangan dan kuat arus listrik. Pada kegiatan 2, setelah diamati, maka tegangannya akan lebih besar daripada arus listriknya. Jadi di sini grafiknya tegangannya lebih tinggi dan arus listriknya berada di bawah. Yang keenam, hubungan antara tegangan dan kuat arus listrik. Hubungannya, tegangan dan kuat arus listrik yaitu sebanding, karena apabila kuat arus bertambah besar, maka nilai tegangan juga akan bertambah besar. Dan apabila arus bertambah kecil, maka nilai tegangan juga bertambah. Yang ketujuh yaitu hubungan antara arus listrik dan energi. Pada tabel praktikum yang ketiga, untuk tabel praktikum yang ketiga tadi ada 3 rangkaian dengan kuat arus 2, dengan tegangannya sama 9 volt semua. Mengambil waktu 10 detik di sini. Pada rangkaian 1, di sini 9 volt, memiliki energi 243. Yang kedua, di sini 9 volt sama dengan energinya 54. Dan yang ketiga, energinya sebanyak 20. Yang kedelapan, bagaimana hubungan antara kuat arus dan energi listrik. Hubungan arus listrik dengan energi listrik yaitu berbanding lurus, karena adanya tegangan dan arus listrik. Jadi, jika tegangan semakin besar, maka energi juga akan semakin besar. Dan apabila tegangan semakin kecil, maka energi juga akan semakin kecil. Yang ke-9 yaitu menghitung besar energi yang dikeluarkan oleh heater tersebut. Ditanyakannya besarnya energi yaitu W, diketahui hambatannya 24 ohm dengan tegangan 240 volt. Untuk rumusnya sendiri, V pangkat 2 kali T per R. 240 pangkat 2 ini dikalikan 30 per 24 menghasilkan 72.000 Joule. Karena muatannya harus kilojoule, jadi diubah menjadi kilojoule, menjadi 72 kilojoule. Jadi, energi yang dikeluarkan oleh heater tersebut sebesar 72 kilojoule. Yang terakhir yaitu menghitung biaya listrik yang harus dibayarkan
untuk lampu pijar selama bulan Januari 2021. Diketahuinya V 220 volt dengan daya 100 watt dengan waktu menyala dari jam 6 malam sampai jam 6 pagi, kurang lebih waktunya sebanyak 12 jam, dan dihitung selama bulan Januari. Bulan Januari terdapat 31 hari, dan untuk 1 kWh dihitung Rp100. Yang ditanyakan yaitu besar biaya listrik lampu pijar selama bulan Januari. Rumusnya yaitu W sama dengan P kali T kali 31 hari tadi. Masukkan 100 kali 12 kali 31 menghasilkan 37.200 W. Diubah menjadi kWh menjadi 37,2 kWh. Untuk biaya listriknya tadi 1 kWh sama dengan Rp100. Jadi biaya listrik 37,2 dikali 100 yaitu 3.720. Jadi biaya listrik yang dikeluarkan sejumlah 3.720. Yang terakhir di sini ada simpulan. Dari kegiatan praktik ini, yang dapat saya simpulkan yaitu bahwa rangkaian listrik yang dapat menyala yaitu rangkaian listrik yang tertutup. Sedangkan lampu yang tidak menyala itu merupakan rangkaian listrik terbuka. Kemudian, hubungan antara tegangan dan kuat arus yaitu sebanding. Sedangkan hubungan kuat arus dan energi listrik itu berbanding lurus. Mungkin itu simpulan yang dapat saya ambil. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.